Malam ini kita akan belajar nasihat daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan wa qala radhiyallahu an wa amma tulul amal famadmumun jiddan bal huwa alladhi yad'u ila khirabil akhirah wa amarid dunya wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanju awwalu hadhihi al-umma biz-zuhdi fid dunya wa kisaril amal wa yuhliku akhiruha bil khirsi wa tulil amal. Wa qala alaihi salatu wassalam minas saqa arba'un jumudul ain wa qaswatul qalbi wal khirsu wa tulul amal ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, famatmumun jiddan, itu sangat tercela sekali. Bal huwa alladhi yad'u ila khirabil akhirah wa amari dunya. Bahkan panjang angan-angan itu bisa menyebabkan hancurnya kehidupan akhirat dan ambisinya kita untuk memakmurkan dunia. Jadi beliau mengatakan apabila orang di dalam hatinya dia sudah terkena penyakit yang namanya tulul amal, panjang cita-cita, dia berharap kematiannya jauh, dia berharap umurnya masih panjang. Ketika orang punya penyakit ini, maka akan menyebabkan akhirat yang kekal abadi yang akan kita tempati akan menjadi hancur. Justru dunia yang sifatnya sementara akan menjadi makmur, dan inilah yang paling ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kabar Pak kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad? Yanju awwalu hadhil umma bizuhdi fid dunya wa kisaril amal. Selamat umat-umat dahulu yang pertama-tama itu dengan dua hal. Apa? Yang pertama bizuhdi, dengan zuhud. Dan yang kedua adalah dengan pendeknya angan-angan. Orang dulu itu Bu, zuhud-zuhud, tidak mau sama dunia, ya seperlunya dunia. Dan mereka ini punya angan pendek, selalu merasa dirinya itu kalau ingin meninggal dunia. Sehingga mereka tidak punya angan-angan yang panjang, angan-angan hidup sampai lama. Sehingga mereka selalu merasa dirinya akan meninggal, urusan dunia secukupnya, lalu mereka fokus untuk kehidupan akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, dan akan hancur umat akhir ini, yaitu kita yang ada di umat akhir, akan hancur karena dua hal. Apabila sampean bisa menghilangkan dua hal ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua hal ini yang menyebabkan manusia hancur? Yang pertama adalah al-khirs, tamak, rakus, ambisi. Berapa banyak orang ini dia itu selalu punya angan yang banyak, kepingin cepat kaya, dan kalau sudah diberikan kaya selalu merasa kurang. Ini penyebab dia akan hancur. Dan yang kedua adalah tulil amal. Dia punya angan-angan panjang, berasa dirinya itu tidak mau mati. Mati itu nanti Habib, lama, akhirat itu jauh, seakan-akan jauh. Padahal kematian itu merupakan hal gaib yang paling dekat menanti kita, sesuai kabar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat terdahulu itu selamat karena mereka punya rasa zuhud dan merasa pendek angan-angan, selalu merasa kematian. Dan umat akhir akan dihancurkan oleh Allah karena dua hal, yaitu mereka memiliki rasa tamak dengan dunia, dan mereka memiliki angan-angan yang panjang, berasa kehidupannya akan panjang, sehingga mereka lupa kepada kematian. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, ma ukhiya ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin walakin ansabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ukhiya ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin. Saya ini tidak diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi orang yang ambisi dengan dunia dan memerintahkan kalian untuk menjadi orang yang rebutan dunia. Bukan.
Untuk apa Habib Rasulullah diberi wahyu, diberi Al-Quran 30 juz ini untuk apa? Walakin ansabbih bihamdi rabbik. Tetapi saya ini diperintah oleh Allah, diberi wahyu untuk memerintahkan kita umatnya senantiasa untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kun minas sajidin. Dan jadilah kamu menjadi orang yang selalu sujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu Allah sehingga datang kepadamu keyakinan. Al-yakin ay al-maut, yaitu kematian. Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya, orang itu akan selamat di akhir zaman kalau dia tidak punya rasa rakus sama dunia, dan dia memiliki rasa selalu dekat dengan kematian. Dengan ini Pak, mereka itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk manusia yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana diceritakan di zaman sahabat, para sahabat itu mereka ini selalu merasa dirinya mau mati Pak. Kalau orang sekarang kan enggak, maksiat. Sekarang dia maksiat, tobatnya ditunda, engko tobatnya engko ae, nanti aja tobatnya. Seakan-akan dia akan mati kapan, padahal ada jaminan saya selesai pidato ini masih hidup, ada jaminan. Tidak ada jaminan sampai pulang pasti sampai rumah, tidak ada jaminan. Ya tapi semoga diselamatkan oleh Allah SWT. Kan bahaya kalau sampai tidak sampai rumah. Ya mudah-mudahan selamat semuanya. Tidak ada jaminan Pak. Tapi ada beberapa manusia ini berasa tidak mau mati, ya repot. Bagaimana dulu diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW, ada dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita belajar di hadis Bulughul Maram menceritakan bagaimanakah fadilah orang yang salat witir. Salat witir itu afdolnya dikerjakan sepertiga malam atau dijadikan salat penutup. Sebagian ulama membahas, ada pembahasan fikih. Sayyidina Umar bin Khattab ini kalau tahajud, selesai tahajud beliau menutup salatnya dengan salat witir. Jadi salat witirnya ditunda sampai mendekati subuh. Tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq merupakan sahabat yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu kalau salat witir, habis salat isya langsung salat witir. Dibahas sama ulama fikih, aina afdal minhuma, lebih bagus yang mana? Sayyidina Abu Bakar yang salat witirnya ditaruh di akhir, ataukah Sayyidina Abu Bakar yang salatnya witirnya ditaruh setelah salat isya? Maka fuqaha sepakat yang lebih afdal adalah yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kenapa Habib? Kan tidak sesuai ajaran Nabi. Sesuai. Ketika ditanya Sayyidina Abu Bakar, wahai imam, kenapa panjenengan habis sholat isya langsung sholat witir? Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak pernah merasa diri saya akan hidup sampai nanti malam. Jadi saya merasa saya akan mati sebentar lagi, daripada saya tidak sholat, saya langsung sholat. Inilah perasaan yang dimiliki mereka para sahabat. Mereka memiliki bahwa kematian selalu mengintai kepada mereka, sehingga mereka tidak menunda-nunda amal soleh. Justru mereka mengakhirkan urusan dunia. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, di akhir zaman umat akan dihancurkan oleh Allah. Dia punya perasaan untuk urusan dunia harus cepat, sedangkan urusan akhirat dia tunda-tunda, seakan-akan dia masih lama datang kepada kematian. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu Al-Imamul Haddad beliau sudah memperingatkan kepada kita, hati-hati. Jangan sampai kita punya yang namanya al-khiris, tamak sama dunia. Bagaimana? Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan di dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di atas dunia ini bagaikan orang yang asing. Sampeyan tahu orang asing, Pak? Kalau bahasa Maduranya orang kasasar. Iki apa bahasa Maduranya? Kesasar ya, kesasar. Orang asing ini Pak, kalau kesasar ya maunya pulang ke rumah. Dia merasa tidak nyaman. Sampean berangkat ke Surabaya, nyampe di Bogor kesasar. Bambung sampean, ngemis, bingung ya apa ini caranya pulang. Tidak tahu caranya pulang, tidak tahu caranya apa. Orang kesasar pasti bingung ya apa caranya bisa kembali ke kampungnya ada di Banyuwangi. Ini namanya orang asing. Kata Nabi Muhammad, kamu hidup seperti orang itu, orang yang asing. Yang kita selalu rindu kepada kampung halaman kita, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan yang kedua lebih tinggi pangkatnya, atau kata Nabi Muhammad, jadilah kamu orang yang hanya lewat, abirus sabil, lewat. Wala yaltafit ila sayyarah, wala yaltafit ila dukkan, wala yaltafit ila imarah, wala yaltafit ila suq, wa ila ghair. Orang ini kalau sudah punya hati dekat sama kematian, dia tidak sibuk dengan tokonya, tidak sibuk lagi dengan urusan pekerjaannya, sekerjaannya sebiasanya, sedangkan urusan akhirat lebih dia prioritaskan, karena memang inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.